Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Hadi, selaku dosen pembina mata kuliah Rekayasa Geoteknik, perkenankan kami dari kelompok 1 Angkatan 17, yang terdiri dari Agus Subekti sebagai Ketua Kelompok, Hendra Saifuddin, Agung Kurniawan, Yuangga Pahrul, Muhammad Nurul Alam, dan Daryana. Saat ini kami akan menyampaikan hasil penyelidikan tanah pada pekerjaan detail engineering design fasilitas pelabuhan laut Labuan Bajo. Sistematika penulisan atau penyajian yang akan kami sampaikan saat ini ada 4 poin penting dari pendahuluan, hasil survei lapangan, hasil analisis, dan kesimpulan dan rekomendasi. Pendahuluan ini tentu akan menyampaikan latar belakang, maksud tujuan, dan sistematika penulisan. Hasil surveinya adalah hasil penyelidikan tanah, yaitu boring, sondir, dan analisis laboratorium. Kemudian hasil analisisnya adalah ada rekomendasi analisis daya dukung tiang tunggal. Kesimpulan dan rekomendasi adalah yang berisi penutup pada bab terakhir. Latar belakang Indonesia merupakan sebuah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang garis pantainya sepanjang 81.000 km terdiri dari 17.500 pulau besar dan kecil. Tentu hambatan pembangunannya adalah penduduk dan jumlahnya tidak banyak tersebar pada pulau-pulau kecil. Pelabuhan merupakan suatu simpul dari kelancaran angkutan laut dan darat. Maka salah satu kerangka dasar dalam mempersiapkan pembangunan pelabuhan yang baik diperlukan penyelidikan geologi teknik dan mekanika tanah, baik pekerjaan lapangan maupun laboratorium. Maksud dan tujuan dari penyelidikan geologi dan mekanika tanah ini adalah memberikan informasi yang menyeluruh tentang tingkat stabilitas tanah sebagai penunjang desain perencanaan bangunan struktur, pengelompokan dan analisis sifat fisik maupun mekanik dari tanah, mendapatkan hasil uji kelayakan tanah yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan perencanaan, dan ini juga merupakan salah satu tugas mata kuliah Geologi USB YPKP. Batasan masalah. Penyelidikan geologi dilakukan di Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan penyelidikan tanah di lokasi hanya dilakukan pekerjaan boring, sondir, dan analisis laboratorium tes. Pekerjaan boring dilakukan 4 titik sampai kedalaman 30 meter dari dasar laut. Sedangkan sondir dilakukan 3 titik dengan kedalaman maksimum 20 meter. Pengambilan sampel tanah diambil 5 sampel dari masing-masing titik pemboran. Hasil survei. Jika dilihat, rencana survei ini ada terjadi 2, yaitu untuk sondir yang warna kuning dan borehole atau boring untuk yang berwarna merah. Ada 4 titik boring dan 3 titik sondir. Untuk perencanaan boring dilakukan di rencana area reklamasi, trestle, dan juga dermaga, di mana dermaga merupakan tempat bersandar kapal, trestle adalah jembatan penghubung antara area darat dengan dermaga itu sendiri. Untuk koordinat dari sondir dan juga borehole bisa dilihat pada titik koordinat pada tabel presentasi ini. Hasil survei sondir bisa dilihat dari sondir 1, maka maksimum sebenarnya di kedalaman 2,6 meter sudah ditemukan nilai konus di atas 250 kg per cm. Artinya ini adalah sudah sangat keras. Begitu juga untuk lokasi sondir 2 dan juga untuk lokasi sondir 3. Maka bisa dilihat karakter titik 1, 2, dan 3 itu hampir sama. Sehingga pada data di atas dapat dilihat bahwa kekuatan tanah dari hasil sondir rata-rata mempunyai kekuatan lunak hingga kedalaman 0,2 meter. Setelah itu cenderung meningkat dari kekuatan sedang, kaku, hingga keras, di mana nilai konus yang keras itu adalah melebihi 200 kg per cm persegi, yang dari hasil lapangan didapat sampai kedalaman kurang lebih 3 meter. Pada penyelidikan tanah dengan sondir, hasil pengujian sebenarnya tidak memberikan informasi secara langsung tentang jenis lapisan tanah. Namun, secara empiris, perilaku tanah dapat dinyatakan dengan friksi rasio,
di mana nilainya merupakan perbandingan nilai perlawanan konus dari bacaan manometer dan nilai perlawanan geser lokal yang dinyatakan dalam persentase. Tipikal nilai friksi rasio terhadap perilaku tanah dapat dilihat pada di atas. Begitu juga perilaku tanah didominasi oleh pasir dan kerikil. Nah, hasil boring dapat dilihat dari borehole 1, borehole 2, dan borehole 3. Maka nilai NSPT dari awal itu bisa dilihat ada cenderung meningkat, tetapi kemudian turun kembali. Hal ini bisa terjadi kemungkinan terdapat lensa. Dan juga pada di ujungnya terdapat nilai NSPT di atas 60. Maka ini sudah tergolong sebagai tanah keras di kedalaman 24 sampai 30 untuk borehole 1. Sedangkan untuk borehole 2, maka dari awal peningkatannya memang tidak terlalu signifikan. Dari 13, 17, 29, kemudian turun lagi, dan di akhirnya bisa naik pada kedalaman 30 dengan NSPT 60. Untuk borehole 3, di sini cenderung ada sedikit perbedaan, di mana pada kedalaman 4 sudah mendapatkan nilai NSPT di atas 60, tetapi 2 kali, ketiga kalinya mengalami penurunan. Dan ini juga dapat dinyatakan sebagai lensa karena nilai NSPT setelah kelas dia turun lagi dan kemudian naik lagi menjadi NSPT 60. Setelah itu turun lagi sampai kedalaman 28 nilai NSPT 78 dan pada akhirnya di kedalaman 30 baru nyampe 60. Untuk tanah borehole 4 maka didapatkan nilai SPT pertama itu 30, kemudian menurun dan kemudian pada kedalaman 20 meningkat, turun lagi di kedalaman 22 sampai kedalaman 28, maka ditemukan di 28 dan 30 meningkat dengan NSPT 60. Jika dilihat dari hasil korboknya, maka deskripsi dari tanah tersebut mayoritas adalah lempung. Nanti bisa dilihat untuk pembuktian lebih jelasnya lagi adalah dari hasil uji laboratorium. Kalau dilihat dari resume dengan dokumentasi yang diambil, ini adalah dokumentasi korbok. Satu korboknya itu sekitar 5 meter, maka diambil per meter, jadi ada beberapa korbok yang didapatkan, ini 1 dari 4. Bisa dilihat jenis rata-ratanya adalah granular dan kohesif. Sedangkan sampel yang diambilnya adalah masing-masing untuk tiap titik adalah 5 sampel, sehingga total ada 20 karena memang ada 4 titik. Deskripsinya bisa dilihat mayoritasnya adalah lempung. Hasil survei dalam hal ini adalah hasil survei laboratorium. Dari berbagai sampel yang diambil, terdapat 20 tabung dari 4 titik di mana satu titiknya adalah 5 sampel. Dapat dilihat distribusi per sampelnya, kita bisa dilihat untuk borehole 1, maka rata-rata dengan nilai mayoritas dari grain size analisisnya, nilai yang terbesar presentasinya adalah clay. Dalam hal ini yaitu lempung. Sebagaimana tadi dijelaskan sebelumnya, dari hasil korbok memang secara visual dinyatakan banyak sampelnya adalah lempung. Begitu juga untuk sampel-sampel yang lain. Jadi secara mayoritas bahwa memang untuk pengujian hasil laboratorium pada fasilitas pelabuhan Labuan Bajo, dari 4 titik boring ini memang menyatakan mayoritas dari tanah ini adalah kohesif yang didominasi oleh lempung. Nah, untuk analisis daya dukung, karena kita melihat dalam rencana ini adalah untuk rencana tiang tunggal dari masing-masing tiang baik itu dermaga atau trestle, maka kita bisa dilihat dengan rumus-rumus seperti di bawah ini. Jadi ada berbagai macam yang kita gunakan, ada skin friction yaitu untuk selimut, kemudian end bearing untuk daya dukung izin. Maka ini ditentukan berdasarkan jenis tanahnya, sehingga rumus-rumus yang digunakan berbeda jika memang jenis tanah dan juga karakteristik apakah itu kohesif atau granular. Maka inilah rumus-rumus yang digunakan. Untuk data properties, maka tentu ini sesuai dengan yang direncanakan dari struktur dan juga geotek. Maka dalam hal ini, untuk tiang trestle digunakan diameter 457,2 dengan tebal 12,
yaitu dari tiang panjang pipa baja dengan nilai sekitar 240 MPa yang termasuk grade 2. Begitu juga untuk dermaga, tapi diameternya kita gunakan 711,4 dengan tebal 14, maka digunakan mutu baja grade 2 yaitu 240 MPa. Jika dilihat berdasarkan hasil analisis daya dukung sampai kedalaman tanah keras 30 meter, maka dengan safety factor 3 ini didapat untuk threshold dengan diameter 457,2 adalah 1181,5 kN atau sekitar 118 ton untuk daya dikit tiang tunggal. Sementara untuk dermaga dengan diameter 711,2 dengan tebal 14 mm pada kedalaman 28 meter dengan NSPT 60, maka safety factor 3 adalah nilai daya dukungnya 2767 kN atau sekitar 276 ton. Berikut resume analisis panjang tiang yang diperlukan, di mana tiang tertanam untuk threshold 30 meter dan tiang dermaga 28 meter. Karena untuk dermaga dari seabed sampai file cut-off-nya itu ada freestanding, maka ditambahkan, di mana sesuai dengan desain, maka nilai total desainnya sekitar 42 untuk threshold dan 44 untuk dermaga. Nah, kesimpulan, penyelidikan tanah pada titik uji borehole 1-4 didominasi oleh lapisan kohesif lempung. Ini dinyatakan dalam korbok dan juga hasil uji laboratorium dengan nilai SPT atau kepadatan dominan kaku hingga sangat kaku, dan pada kedalaman 27 didominasi oleh batuan yang sangat padat. Jika berdasarkan analisis daya dukung tiang tegak dengan referensi borehole 2 dan kita menggunakan diameter 457,2, tebalnya adalah 12 mm, maka direkomendasikan kedalaman sampai kedalaman 30 meter dengan daya dukung menggunakan safety factor 3 yaitu 1181,5 kN atau sekitar 118 ton. Sedangkan untuk tiang yang diameter 711,4 dengan referensi borehole 4, maka digunakan tebal 14 mm, maka daya dukungnya sampai kedalaman 28 meter dengan NSPT 60. Ini didapatkan safety factor 3 adalah 2767 kN atau sekitar 276 ton. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.